Namaku Rani, usiaku 44 tahun. Aku sudah lama menjadi ibu tunggal, membesarkan anakku seorang diri. Namanya Fajar, sekarang usianya 22 tahun. Kami selalu dekat, hanya kami berdua yang saling menguatkan melewati naik turunnya kehidupan. Aku ingat malam itu seperti kemarin, saat sesuatu yang tak terduga terjadi. Hari itu, Fajar pulang dengan wajah lelah sekali. Dia bilang tubuhnya nggak enak, mungkin karena kerja keras dan kuliahnya yang padat. Aku bilang, "Nak, kamu bisa istirahat sebentar di kamarku." Suasana malam itu dingin sekali di rumah kami di sebuah perumahan sederhana di kota Malang. Aku mengambil selimut tebal dan menutupi dia supaya hangat. Awalnya, aku pikir ini cuma ibu yang merawat anaknya yang capek, biasalah. Tapi saat aku berbaring di sampingnya, aku merasa dia mendekat lebih dekat. Mungkin dia cuma butuh kehangatan, pikirku. Tapi kemudian dia memelukku dengan lembut, seperti waktu dia masih kecil. Aku agak kaget tapi tidak menolak. Mungkin dia cuma butuh penghiburan. Bau keringat dan aroma sabunnya yang khas mengisi ruangan sempit itu. Aku mengenakan piyama satin berwarna merah marun, lembut dan sedikit berkilau, dengan tali tipis yang memperlihatkan bahuku yang mulus. Kaki mungilku terbalut kaos kaki rajut warna krem, dan jari-jariku tanpa hiasan apapun, hanya cincin perak kecil pemberian ibu. Fajar memelukku erat, napasnya pelan dan teratur, tapi aku mulai merasakan kehangatan yang aneh di antara kami. Tangannya yang hangat menggenggam lenganku, dan aku merasakan sesuatu yang sulit aku jelaskan. Jantungku berdetak cepat, tapi aku mencoba tetap tenang dan berkata pada diriku sendiri, ini hanya ibu dan anak yang berdekatan. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang keras di bawah selimut, sesuatu yang membuat dadaku berdebar. Aku berusaha menenangkan diri, mengingat dia anakku. Mungkin dia sendiri tidak sadar. Aku tetap berbaring, mencoba mengabaikan perasaan yang mulai muncul. Fajar mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata yang lembut dan penuh ketulusan, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Matanya seperti berkata, apakah semuanya baik-baik saja? Aku mencoba tersenyum, tapi keheningan itu malah terasa makin dalam. Tangannya masih di lenganku, mengelus dengan lembut, dan aku merasa ada percikan aneh di dalam diriku. Aku ingin berbicara, melepaskan ketegangan ini dengan kata-kata ringan, tapi lidahku keluh. Aku merasa terkunci dalam momen itu, bingung dengan perasaan yang bercampur aduk. Fajar pun bergeser lebih dekat, dan aku bisa merasakan napasnya di pipiku. Jantungku rasanya seperti mau meloncat keluar. Aku menutup mata, berusaha mengendalikan diri, tapi tangannya menyibakkan rambutku dengan lembut, sebuah sentuhan sederhana tapi menggetarkan. Aku membuka mata dan melihat wajahnya sangat dekat denganku, bintik-bintik kecil di wajahnya, lekukan bibir yang lembut, dan tatapannya yang rentan membuatku berdebar lebih kencang. Kami terdiam, seolah waktu berhenti. Aku bingung, takut, tapi juga ada kehangatan yang sulit aku jelaskan. Fajar tertawa kecil, memecahkan keheningan itu, lalu mengucapkan, maaf, Ma. Aku nggak bermaksud aneh. Wajahnya memerah, dan aku merasa kami sama-sama bingung dengan apa yang terjadi. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Aku segera berdiri, dan jantungku masih berdegup kencang. Di depan pintu berdiri Pak Marco, tetangga kami yang ramah dan suka membantu. Dia tersenyum dan berkata, "Halo, Bu Rani. Aku cuma mau memastikan apakah kamu butuh bantuan untuk pemanas ruangan, soalnya akhir-akhir ini dingin banget." Aku tersenyum dan bilang, "Terima kasih, Pak Marco. Memang agak dingin, terutama malam ini. Aku akan sangat berterima kasih kalau Bapak bisa bantu." Aku masuk dan mengajak Pak Marco ke ruang tamu, tapi aku sadar Fajar memperhatikan kami dari kejauhan dengan tatapan sulit kubaca.
Ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa canggung. Pak Marco memeriksa pemanas dan berbicara santai, tapi pikiranku terus kembali ke Fajar yang berdiri diam di lorong. Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Aku bingung, rindu keakraban seperti dulu, tapi juga takut dengan perasaan yang mulai berubah ini. Saat Pak Marco pergi, aku menutup pintu dan melihat Fajar yang masih berdiri dengan tangan terlipat dan wajah serius. Aku bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja, Fajar?" Dia mengangkat bahu dengan santai tapi suaranya pelan. "Aku baik, Ma. Cuma nggak nyangka Pak Marco datang malam-malam." Aku mengangguk, tapi aku tahu ada lebih dari itu. Fajar masuk ke kamarnya tanpa kata lagi, dan aku berdiri di depan pintu tertutup, merasa ada sesuatu yang berubah antara kami, sesuatu yang belum bisa aku jelaskan. Tiba-tiba ku dengar ketukan lembut di pintu kamarku. Hatiku berdebar berharap itu Fajar kembali untuk bicara. Aku panggil, dan dia masuk dengan wajah yang masih sulit kubaca. Dia duduk di sampingku, menunduk, dan akhirnya berkata dengan suara hampir berbisik, "Ma, aku nggak tahu apa yang terjadi. Maaf kalau aku bikin semuanya jadi aneh." Aku genggam tangannya, mencoba memberi ketenangan tanpa kata-kata. "Kita berdua mungkin bingung, Nak. Sudah lama kita cuma berdua. Kadang, semua jadi rumit." Dia mengangguk, lalu meletakkan kepalanya di bahuku. Saat itu aku merasakan kehangatan dan kenyamanan, tapi di bawahnya tersimpan ketegangan yang belum kami mengerti. Kami duduk bersama dalam diam, dan aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan aku hanya bisa berharap kami bisa melewati ini bersama. Tapi di balik kehangatan itu, aku tahu ada rahasia yang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam itu aku masih duduk di tepi tempat tidur, mengenakan daster batik warna ungu tua yang lembut menyentuh kulitku. Rambutku yang hitam panjang tergerai bebas, sedikit berantakan karena aku baru saja menyibakkannya dari wajah. Kakiku telanjang, dan sandal selop anyam yang biasa kupakai sudah kulepas, seolah ingin menyambut keheningan malam yang penuh tanda tanya. Fajar masih berbaring di kamarnya, tapi aku bisa merasakan matanya menatap pintu, seperti menunggu sebuah jawaban yang belum kuberikan. Aku tahu, ini bukan hanya soal kelelahan atau dinginnya udara malam-malam itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak terucapkan namun membebani hati kami berdua. Tiba-tiba, suara pesan masuk di ponselku memecah keheningan. Aku membuka layar, dan sebuah pesan dari sahabat lamaku, Sari, menyapa dengan candaan khasnya. "Rani, kamu masih betah di rumah sendirian? Jangan sampai jadi hantu, ya. Kalau butuh teman, aku siap jadi hantu yang lucu," tulisnya. Aku tersenyum tipis, membalas, "Hantu yang lucu? Bisa jadi. Tapi malam ini rasanya lebih seperti misteri horor, deh." Aku sengaja mengirimkan pesan itu sebagai pelarian, mencoba mengalihkan pikiranku yang terlalu berputar-putar pada Fajar. Tapi pikiran itu kembali lagi. Aku ingat saat Fajar memelukku tadi, sentuhannya yang lembut tapi membawa getar aneh dalam dadaku. Aku mencoba menertawakan diri sendiri, ini kayak film drama sinetron, ya? Ibu dan anak kok jadi kayak pemeran utama yang bingung sendiri. Tiba-tiba kulihat bayangan di luar jendela kamar. Aku mengernyit, memperhatikan sosok Pak Marco yang sedang berjalan di halaman rumah tetangga. Pak Marco ini memang selalu perhatian, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, seperti dia menyimpan rahasia yang tak ingin dia bagi. Aku melangkah ke balkon kecil, mengenakan selimut tipis yang kubawa dari ruang tamu. Angin malam-malam yang dingin menerpa wajahku, membuat bulu kuduk meremang. Apa yang sebenarnya terjadi, ya, pikirku.
kadang aku merasa seperti berada di tengah drama yang aku sendiri tidak mengerti jalannya. Kembali ke dalam, aku mengambil secangkir teh hangat, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan dari Fajar. Isinya singkat, hanya sebuah emotikon wajah yang tampak bingung dan kata, "Ma, aku nggak ngerti perasaan ini juga." Aku menghela napas panjang, menyadari bahwa kami berdua terjebak dalam labirin yang sama. Aku ingin memanggilnya, memeluknya, dan bilang, "Nak, kita pasti bisa lewati ini." Tapi kata-kata itu terasa sulit keluar dari mulutku. Di sudut hatiku, aku tahu malam ini baru permulaan. Ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan aku juga sadar bahwa di balik kehangatan rumah kecil kami di Malang, ada rahasia yang semakin menekan, seperti bayangan gelap yang terus mengintai. Tapi aku yakin, apapun yang terjadi, aku dan Fajar harus melewati ini bersama. Karena dalam kebingungan dan kehangatan yang aneh ini, kami masih punya satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup, for now. Malam makin larut, dan aku masih duduk di balkon kecil itu, mengenakan selimut tipis yang mulai terasa dingin di udara pegunungan Malang. Langit gelap bertabur bintang, tapi pikiranku berputar seperti angin yang tak berujung. Aku merasakan getaran jantung yang tak biasa, campuran antara kekhawatiran dan rasa ingin tahu yang membara. Fajar, dengan segala kebingungan dan keraguannya, masih menjadi misteri bagiku malam ini. Aku membayangkan dia di kamarnya, mengenakan kaos oblong warna abu-abu yang sudah agak pudar, dan celana pendek hitam favoritnya. Rambutnya yang ikal sedikit berantakan, dan aku yakin dia sedang menatap langit-langit kamar, mencoba mencari jawaban yang sama seperti aku. Aku tersenyum getir membayangkan betapa absurdnya situasi ini. Ibu dan anak, kok kayak pemeran drama sinetron, aku bergumam sambil menyesap teh hangat yang mulai dingin. Kalau ada sinetron dengan judul Malam Panas di Malang, aku pasti jadi produsernya, aku menambahkan dalam hati, mencoba mencairkan ketegangan yang menggantung. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Dengan rasa penasaran, aku membuka pesan itu, "Rani, jangan percaya semuanya yang kamu lihat. Ada yang bersembunyi di balik bayangan malam ini. Hati-hati dengan Fajar." Pesan itu membuat bulu kuduku berdiri. Siapa yang mengirim? Dan kenapa tahu namaku? Aku memutuskan untuk tidak membalas, tapi rasa was-was mulai merayap. Aku menatap ke arah jendela kamar Fajar, bayangan sosoknya samar di balik tirai tipis. Tiba-tiba aku merasa seperti ada mata yang mengawasi kami dari kejauhan. Dengan langkah hati-hati, aku masuk ke kamar Fajar. Dia terbaring di tempat tidur, matanya terpejam tapi wajahnya tampak gelisah. Aku duduk di tepinya, menyentuh pelan rambutnya yang harum seperti aroma kopi pagi di warung langganan kami. "Nak, aku di sini," bisikku. Fajar membuka mata perlahan, menatapku dengan tatapan yang penuh pertanyaan dan kebingungan. Aku meraih tangannya, merasakan kehangatan yang sama seperti tadi malam. "Ma, aku nggak tahu harus gimana," suaranya serak. Aku menghela napas, mencoba menjadi kuat untuk kami berdua. "Kita harus jujur sama diri sendiri, Nak. Kadang perasaan itu rumit, tapi yang penting kita hadapi bersama." Fajar mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Ma, kamu yakin kita nggak gila?" Aku tertawa pelan, "Kalau gila, minimal kita gila bareng-bareng, kan? Biar ada temannya." Dia tertawa kecil, dan suasana jadi sedikit lebih ringan. Tapi di balik tawa itu, aku tahu ada rahasia yang lebih besar menunggu untuk diungkap. Malam ini bukan sekadar malam dingin di Malang, ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Dan di luar sana, di balik gelapnya malam,
ada seseorang yang terus mengawasi. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Pertanyaan itu menggantung seperti kabut tebal yang sulit kutembus. Aku hanya bisa berharap, kami masih punya waktu untuk mencari jawabannya, sebelum semuanya terlambat. Malam semakin dalam, dan suasana di rumah mungil kami di Kota Batu mulai terasa berbeda. Lampu kamar Fajar yang temara memantulkan bayangan halus di dinding, menciptakan suasana hampir mistis. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela, mengenakan blus sutra berwarna krem yang lembut menempel di kulitku, dengan celana panjang hitam yang simpel tapi elegan. Sepatu hak rendah hitamku teronggok di sudut kamar, sengaja ku lepas agar bisa merasa lebih rileks, walau hatiku tetap tak tenang. Fajar duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke tembok, mengenakan kaos putih polos yang sedikit mengerut di bagian lengan, dan celana jeans yang sudah mulai lusuh. Matanya menatap kosong ke arah luar jendela, tapi aku tahu pikirannya jauh melayang, terjebak dalam pergulatan batin yang tak kunjung reda. Aku mencoba memecah keheningan dengan bercanda. Fajar, kamu tahu nggak? Kalau kita ini sinetron, pasti sudah dapat rating tinggi, loh. Judulnya, Drama Malam di Batu. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu seperti diukir dengan usaha keras. Iya, MA. Tapi aku takut kita malah terlalu hot buat ditonton orang, jawabnya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa, meski jantungku masih berdegup kencang. Aku meraih tangannya, menggenggam erat dengan lembut. Suara detak jam dinding di ruang tamu terdengar jelas, seperti menghitung waktu yang berjalan terlalu lambat. Nak, aku tahu ini semua membingungkan. Tapi aku janji, kita akan cari jalan keluarnya bersama. Fajar menatapku, dan aku melihat ada kilatan harapan di matanya yang gelap. Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu membuat kami terkejut. Fajar cepat-cepat berdiri, wajahnya tegang. Aku juga buru-buru berdiri, mengenakan cardigan tipis yang tadi kusembunyikan di kursi. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Pak Marco dengan wajah serius, berbeda dari biasanya. Maaf mengganggu malam-malam begini, Bu Rani, katanya dengan suara rendah. Ada sesuatu yang harus saya beritahu. Aku melihat ada orang mencurigakan mondar-mandir di sekitar rumah kalian tadi malam. Sepertinya mereka mengawasi. Aku menelan ludah, merasakan dingin menyusup ke tulang. Fajar muncul di belakangku, matanya membelalak. Siapa, Pak? Apa mereka berbahaya? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Marco menggeleng pelan. Aku nggak tahu pasti, tapi perasaan saya nggak enak. Sepertinya ini bukan orang biasa. Fajar melangkah maju, dan aku melihat tekad yang tumbuh di wajahnya. Kalau begitu, kita harus waspada. MA, mungkin ini yang bikin suasana jadi aneh selama ini. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Terima kasih sudah memberitahu, Pak Marco. Kami akan lebih hati-hati. Setelah Pak Marco pergi, kami duduk kembali. Tapi kali ini, suasana berubah. Ada ketegangan baru yang mengisi ruangan, seperti badai yang siap meledak kapan saja. Aku memandang Fajar, dan dalam diam aku tahu, malam ini kami tak hanya berjuang melawan perasaan sendiri, tapi juga ancaman yang lebih besar. Aku merasakan jaket kulit tipis yang kugantung di dekat pintu, dan tiba-tiba terlintas sebuah pertanyaan dalam benakku. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik pintu rumah kami? Dan apakah kami benar-benar siap menghadapi apa yang menanti? Malam itu, kami terjebak dalam kebisuan yang penuh teka-teki, sementara bayangan gelap di luar sana terus mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. Malam semakin pekat, dan udara dingin Kota Batu menusuk hingga ke tulang.
Aku duduk di ruang tamu yang remang-remang, mengenakan gamis hitam berbahan sifon yang jatuh anggun di tubuhku, dengan aksen rendah halus di bagian lengan. Sepatu flat warna coklat yang kupakai tadi sudah kutaruh rapi di rak sepatu dekat pintu. Di meja kopi, secangkir kopi tubruk hangat mengepul, tapi rasanya tak membantu menenangkan pikiranku yang terus berkecamuk. Fajar baru saja kembali dari luar, pakaiannya sedikit berantakan, kaos biru dongker basah oleh keringat, dan celana training abu-abu yang sudah lusuh. Rambutnya yang ikal tampak sedikit kusut, seolah habis berlari atau menghindar dari sesuatu. Dia duduk di sofa dengan napas terengah-engah, matanya menyiratkan ketegangan yang sama seperti yang kurasakan. "Ma, tadi aku lihat ada 2 pria di belakang gang. Mereka kayak lagi ngawasin rumah kita," katanya pelan, suaranya serak. Aku mengernyit, menaruh cangkir kopi, dan menatapnya serius. "Apa kamu yakin, Fajar? Jangan-jangan cuma tetangga yang lagi pulang malam?" Dia menggeleng cepat. "Enggak, Ma. Aku tahu orang-orang itu. Mereka bukan orang sini. Ada sesuatu yang gak beres." Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. "Baiklah. Kita harus waspada. Aku nggak mau kamu ambil risiko sendiri." Fajar tersenyum tipis, lalu berkata, "Tenang saja, Ma. Aku sudah pasang kamera di depan rumah. Kalau ada apa-apa, aku bakal langsung kasih tahu." Aku tersenyum, meski hatiku masih berdebar. Tiba-tiba ponselku bergetar, dan aku melihat pesan masuk dari nomor tak dikenal yang sama tadi malam. "Jangan percayai siapapun, bahkan yang terdekat. Semuanya bisa berubah," bunyi pesannya. Aku menatap layar dengan mata membelalak. Siapa sih yang main-main dengan kita? Fajar duduk mendekat, tangannya menggenggam tanganku. "Ma, kita harus tetap bersama. Apapun yang terjadi." Aku mengangguk, merasa hangat oleh sentuhannya. "Iya, Nak. Kita hadapi ini bersama-sama." Tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip dan padam. Gelap menyelimuti rumah kecil kami. Suara napas kami satu-satunya yang terdengar, diikuti detak jantung yang bergemuruh. "Fajar, kamu lihat itu?" Suaraku bergetar. Dia mengangguk, dan dengan senter di ponselnya, kami berjalan perlahan menuju panel listrik. Tangannya yang hangat menyentuh lenganku, dan aku merasakan getaran aneh yang membuat kulit merinding. "Aku akan periksa sekeliling rumah, Ma. Kamu jangan kemana-mana," katanya tegas. Aku menatapnya pergi dengan campuran rasa khawatir dan harap. Di tengah kegelapan dan ketidakpastian, aku tahu satu hal pasti. Malam ini bukan hanya tentang perasaan yang membingungkan antara aku dan Fajar, tapi juga tentang ancaman nyata yang mengintai di luar sana. Dan aku bertanya-tanya, apakah kami cukup kuat untuk menghadapi semua ini bersama? Ataukah badai yang lebih besar akan segera datang menghantam hidup kami? Udara malam di kota batu semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku masih duduk di ruang tamu yang remang-remang, mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat muda yang nyaman dan celana panjang hitam simpel. Rambut panjangku aku ikat longgar, menyisakan beberapa helai yang bergelombang jatuh di wajah. Kaki telanjang menyentuh lantai kayu yang dingin, dan aku menggigil sedikit, bukan hanya karena udara, tapi juga karena ketegangan yang menggumpal di dadaku. Fajar belum kembali. Sudah hampir setengah jam aku menunggu, mendengarkan suara jangkrik dan angin yang berdesir di luar jendela. Telepon genggamku di tangan, aku ulangi pesan yang tadi malam ku kerjakan dengan perasaan campur aduk. Siapa yang mengirim pesan-pesan misterius itu? Apa maksud mereka?
Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan menonton televisi, tapi layar yang menampilkan berita kriminal itu malah membuatku semakin gelisah. Aku teringat ucapan Pak Marco tentang orang asing yang mengawasi rumah kami. Sepertinya kami tidak hanya menghadapi kebingungan batin, tapi juga bahaya nyata. Tiba-tiba, pintu depan terbuka perlahan. Aku menoleh, dan melihat Fajar berdiri di ambang pintu, wajahnya basah oleh keringat dan napasnya terengah-engah. Dia mengenakan jaket hitam tipis dan celana training yang masih basah. "Ma, aku lihat sesuatu," katanya dengan suara bergetar. Aku buru-buru berdiri dan menghampirinya, memeluknya erat. "Apa yang kamu lihat, Nak?" Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Ada bayangan orang di pinggir jalan. Mereka ngintip ke rumah kita. Aku rasa mereka bukan cuma penguntit biasa." Aku menatap matanya, melihat ketakutan yang coba disembunyikan. "Kamu harus hati-hati, Fajar. Kita harus lapor ke polisi." Dia menggeleng pelan. Aku takut itu malah bikin mereka makin agresif. "Mungkin kita harus cari tahu sendiri siapa mereka." Aku menarik napas, merasa bingung dan takut pada saat yang sama. "Kalau begitu, kita harus jaga rumah ini bersama-sama." Fajar tersenyum tipis, meletakkan tangannya di pundakku. "Ma, kamu tahu, aku nggak pernah takut selama kamu ada di sini." Aku tersentuh oleh kata-katanya, tapi juga sadar bahwa malam ini bukan hanya soal kami berdua. Bahaya yang mengintai di luar sana semakin nyata, dan aku harus kuat demi kami berdua. Tiba-tiba, suara ketukan keras di jendela membuat aku dan Fajar terkejut. Aku meraih senter dari meja, menyorot ke arah jendela, tapi yang kulihat hanya bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin malam. "Kayaknya cuma angin, Ma," kata Fajar mencoba menenangkan. Aku mengangguk, tapi perasaan was-was belum hilang. Malam ini, kami bukan hanya berhadapan dengan perasaan yang rumit, tapi juga rahasia gelap yang semakin mendekat. Dan aku tahu, perjalanan kami baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Malam di Kota Batu semakin sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir melewati pepohonan pinus di sekitar rumah kami. Aku duduk di ruang tamu, mengenakan blus sutra berwarna biru tua yang lembut menempel di kulit, dengan celana panjang hitam yang simpel dan elegan. Rambutku aku ikat rendah, menyisakan beberapa helai yang bergelombang jatuh di bahu. Sepatu flat coklat yang biasa kupakai sudah kulepas dan kutaruh rapi di samping sofa. Fajar duduk di lantai, bersandar pada dinding dengan kaos hitam polos dan celana training abu-abu. Matanya yang gelap penuh kekhawatiran menatap ke arah jendela, seolah menunggu sesuatu yang tak pasti. Aku mengamati wajahnya, melihat garis-garis kecemasan yang tak biasa terpancar. Aku mencoba mengalihkan suasana dengan bercanda, "Fajar, kalau kita ini pemeran sinetron, aku rasa judulnya harus diganti jadi Misteri Bayangan Malam." Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu seperti dipaksakan. "Kalau gitu, Ma, kita harus siap-siap jadi bintang tamu di acara misteri, ya?" jawabnya. Tiba-tiba, suara derap langkah dari luar rumah membuat kami terdiam. Aku berdiri perlahan, mengenakan jaket tipis berwarna abu-abu, dan berjalan ke jendela. Fajar mengikutiku, matanya menatap tajam ke arah sumber suara. Di luar, di bawah cahaya rembulan, kulihat sosok seseorang berjalan pelan di sepanjang pagar rumah. "Siapa itu?" bisikku, suara hampir tak terdengar. Fajar mengangkat ponselnya, menyalakan lampu senter dan bersiap merekam. "Aku akan lihat lebih dekat," katanya sambil membuka pintu depan dengan hati-hati. Aku menahan napas,
merasa campuran takut dan penasaran yang sulit dijelaskan. Dia melangkah keluar, dan aku mengikutinya dengan jarak aman. Sosok itu bergerak cepat saat menyadari keberadaan kami, melesat ke balik pepohonan. Fajar mengejar, tapi aku tahu dia tak akan bisa menangkapnya. Kembali ke dalam rumah, kami terdiam. Jantung kami berdetak kencang, dan udara seolah menjadi lebih berat. Kita harus waspada, Ma. Ini bukan cuma perasaan, kata Fajar serius. Aku mengangguk, mencoba menguatkan diri. Kita tidak boleh lengah. Aku akan hubungi Pak Marco besok pagi. Fajar tersenyum tipis, meraih tanganku. Kita hadapi ini bersama, Ma. Apapun yang terjadi. Saat kami kembali ke ruang tamu, aku merasakan sesuatu yang aneh di udara, seperti bisikan rahasia yang belum terungkap. Aku tahu, malam ini hanyalah permulaan dari teka-teki yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Dan di balik pintu tertutup kamar Fajar, sebuah surat misterius tergeletak, tanpa alamat pengirim, sebuah petunjuk yang akan mengubah segalanya, dan membuka babak baru dalam kisah kami yang penuh misteri dan ketegangan. Malam itu, suasana di rumah kami di Malang terasa begitu sunyi, hampir seperti menyimpan rahasia yang belum terungkap. Aku duduk di meja belajar, mengenakan blus putih dengan motif bunga halus dan rok panjang coklat muda yang melambai lembut saat aku bergerak. Rambut panjangku tergerai rapi, dengan sedikit gelombang alami yang menambah kesan anggun. Gelang perak tipis melingkar di pergelangan tangan kiriku, berkilauan di bawah cahaya lampu kamar yang lembut. Di meja itu, tergeletak sebuah surat tanpa amplop yang baru saja kutemukan di depan pintu kamar Fajar. Huruf-hurufnya tertulis dengan tinta hitam pekat, dan tulisannya rapi tapi penuh tekanan. Aku membacanya perlahan, setiap kata seolah menembus hatiku. Rani, kau dan Fajar harus berhati-hati. Ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik rumah ini. Jangan percaya pada siapapun, bahkan orang terdekatmu. Waktu terus berjalan, dan bahaya semakin dekat. Aku menggenggam surat itu erat-erat, dada terasa sesak. Perasaan takut dan penasaran bergumul dalam diriku. Aku tahu, ini bukan sekadar ancaman kosong. Ada sesuatu yang benar-benar terjadi, dan aku harus melindungi Fajar dan diriku sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki di tangga membuat aku terlonjak. Fajar masuk ke kamar dengan wajah lelah, mengenakan kaos biru tua dan celana pendek hitam. Dia melihat surat itu di tanganku, dan tanpa bicara, dia duduk di sampingku, memegang tanganku dengan erat. Ma, kita nggak bisa terus diam. Kita harus mencari tahu siapa yang mengirim surat ini, katanya dengan suara serius. Aku mengangguk, mencoba menguatkan diri. Aku setuju. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam sesuatu yang lebih berbahaya. Fajar tersenyum lemah, lalu berkata, kalau gitu, kita mulai dari mana? Aku menatap matanya yang penuh tekad dan berkata, kita harus menyelidiki masa lalu rumah ini. Mungkin di situ ada jawabannya. Tidak jauh dari rumah kami, ada perpustakaan kecil milik pemerintah Kota Malang yang menyimpan arsip-arsip lama. Aku dan Fajar memutuskan untuk pergi ke sana keesokan harinya, berharap menemukan petunjuk tentang rahasia yang mengintai. Saat kami berdua bersiap tidur malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Ada ketegangan yang menggantung, tapi juga keberanian yang mulai tumbuh. Aku merasakan tangan Fajar menggenggam tanganku erat sebelum kami berpisah ke kamar masing-masing. Namun, sebelum aku memejamkan mata, aku mendengar suara bisikan pelan dari balik jendela yang terbuka sedikit. Mereka tahu, mereka mengawasi, suara itu menghilang secepat datangnya. Aku menelan ludah, menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang rahasia masa lalu, tapi juga tentang ancaman yang semakin nyata.
Dan aku tahu, perjalanan kami baru saja memasuki babak yang paling gelap. Apa yang akan kami temukan di perpustakaan besok? Apakah rahasia rumah ini akan membuka pintu menuju keselamatan, atau justru membawa kami ke dalam bahaya yang tak terduga? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu untuk diungkap. Pagi harinya, matahari pagi menyinari kota Malang dengan lembut, tapi hatiku masih dipenuhi kegelisahan. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau pastel dengan motif daun yang halus, dipadukan dengan kain songket coklat yang melilit pinggulku dengan anggun. Sepatu selop batik yang nyaman kusandarkan di depan pintu, siap untuk memulai hari penuh misteri ini. Fajar sudah menunggu di depan rumah dengan jaket jeans biru dan celana hitam. Rambutnya sedikit basah karena hujan semalam, tapi matanya penuh semangat. "Ma, ayo kita cari jawaban," katanya sambil tersenyum. Kami berjalan kaki menuju perpustakaan kota yang tak jauh dari rumah. Bangunannya klasik dengan jendela kayu besar dan atap genteng merah, memberikan kesan hangat dan penuh sejarah. Di dalam, aroma kertas tua dan kayu berbaur menjadi satu, mengisi ruang yang tenang dan penuh kenangan. Kami mulai menelusuri arsip-arsip lama tentang rumah kami dan lingkungan sekitar. Di antara tumpukan dokumen dan foto-foto lama, aku menemukan sebuah artikel koran berdebu dengan judul "Kasus hilangnya keluarga di Malang, misteri belum terpecahkan". Dalam artikel itu tertulis tentang sebuah keluarga yang menghilang tanpa jejak dari rumah yang persis sama dengan kami. Nama-nama yang disebut membuatku merinding, ada nama Sari dan Budi, yang ternyata adalah pemilik rumah sebelumnya. Ada rumor tentang perselisihan dan kejadian aneh yang menimpa keluarga itu, termasuk kehadiran sosok bayangan yang terus mengintai. Fajar membaca artikel itu dengan serius, lalu berkata, "Ma, mungkin ini yang dimaksud dalam surat itu. Ada sesuatu yang belum selesai di rumah ini." Aku mengangguk, merasa campuran takut dan penasaran semakin menjadi-jadi. Kita harus cari tahu lebih banyak. Mungkin ada petunjuk lain di arsip ini. Saat kami terus menggali informasi, seorang pustakawan tua menghampiri kami. Dia mengenakan kacamata bulat dan batik coklat tua, dengan senyum ramah yang menyembunyikan keseriusan. "Kalian tertarik dengan rumah itu ya? Ada banyak cerita yang belum terungkap." Aku menatapnya penasaran. "Bapak tahu sesuatu tentang keluarga yang hilang itu?" Dia mengangguk pelan. "Ada legenda tentang sebuah surat yang dikirim sebelum mereka menghilang. Surat itu berisi peringatan, tapi tak seorang pun tahu siapa pengirimnya." Fajar menatapku, lalu aku ke pustakawan itu, "Apa ada dokumen atau benda lain yang bisa kami pelajari?" Pustakawan itu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari balik meja. "Ini ditemukan di loteng perpustakaan beberapa tahun lalu. Mungkin ada hubungan dengan rumah kalian." Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa foto hitam putih, sebuah kunci kuno, dan sebuah buku harian yang sudah lapuk. Aku membuka halaman pertama, dan tulisannya membuat darahku berdesir. "Jika kalian menemukan ini, ketahuilah bahwa kegelapan sedang mengintai. Jangan biarkan bayangan masa lalu menguasai hidup kalian." Aku dan Fajar saling bertatapan, sadar bahwa misteri ini jauh lebih dalam dari yang kami bayangkan. Rahasia rumah kami ternyata menyimpan kunci yang bisa mengubah segalanya. Dan saat itu, sebuah suara panggilan masuk ke ponselku. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal, "Waspadalah. Mereka sudah dekat." Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Perjalanan kami belum selesai. Malah, baru saja dimulai. Senja mulai menyelimuti kota Malang dengan warna oranye kemerahan yang hangat, namun hatiku terasa berat dan penuh kecemasan. Aku duduk di teras rumah, mengenakan kebaya encim berwarna merah marun dengan sulaman halus di bagian kerah, dipadukan dengan kain batik tulis yang membalut pinggulku dengan anggun.
Rambutku tergerai lembut, sedikit berantakan tertiup angin sore yang mulai dingin. Di kakiku, kuletakkan sandal selop kulit coklat yang sudah usang, saksi bisu perjalanan malam-malam penuh ketegangan yang baru saja kami jalani. Fajar duduk di sampingku, mengenakan kaos hitam dan celana jeans robek yang memberinya kesan santai namun tegas. Matanya menatap jauh ke arah cakrawala, namun aku tahu pikirannya masih terjebak dalam pusaran misteri yang menimpa kami. Aku meraih tangan Fajar, menggenggamnya erat. Nak, kita sudah sampai sejauh ini bersama. Apapun yang terjadi, aku ingin kau tahu aku selalu ada untukmu. Dia menoleh, menghadapkan wajah penuh perasaan itu padaku, lalu tersenyum tipis. Aku juga merasa begitu. Kita harus kuat, apapun yang menanti di depan. Tiba-tiba, suara derap langkah cepat terdengar dari arah pintu depan. Aku dan Fajar langsung berdiri, napas kami memburu. Di ambang pintu berdiri sosok yang tak asing, Pak Marco, tetangga kami yang selalu perhatian, tapi malam ini wajahnya tampak tegang dan serius. Rani, Fajar, aku menemukan sesuatu di sekitar rumah kalian, katanya sambil mengeluarkan sebuah amplop coklat lusuh. Ini ditemukan di bawah pagar, dan aku rasa kalian harus melihat isinya. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat foto lama keluarga yang pernah tinggal di rumah kami, bersama sebuah catatan kecil, jangan abaikan bayangan yang terus mengikuti. Kebenaran akan terbuka, tapi harganya mahal. Fajar menatapku, dan aku tahu dia merasakan hal yang sama, ketegangan yang membuncah, tapi juga keberanian untuk menghadapi apapun yang tersembunyi di balik misteri ini. Tiba-tiba lampu di rumah padam, dan hanya cahaya rembulan yang menerangi wajah kami. Suasana menjadi sunyi dan mencekam. Dari kejauhan, terdengar suara bisikan samar, seperti memanggil nama kami. Aku menggenggam tangan Fajar lebih erat, berbisik, ini belum selesai, Nak. Pertarungan kita baru saja dimulai. Fajar mengangguk, mata kami bertemu dalam keheningan yang penuh arti. Di balik bayang-bayang malam-malang, tersimpan rahasia gelap yang menunggu untuk diungkap. Dan kami harus siap menghadapi semuanya, bersama-sama. Cerita kami belum berakhir. Masih ada misteri yang harus dipecahkan, dan kebenaran yang menunggu untuk terungkap di episode berikutnya.